kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan fata morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Elvin Aji Putra selaku Ketua Bidang Tembak Sasaran Perbakit Sleman akan berbincang-bincang tentang drama kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat datang Pak Elvin di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pak Elvin di podcast aransemen kehidupan Susilawati Susmono, Pak Elvin mengambil topik drama kehidupan. Mengapa mengambil topik itu Pak? Alasannya Pak? Saya pikir memang kehidupan ini penuh drama itu. Betul. Jadi terkadang dari susah itu untuk ke bahagia itu butuh jalan yang berliku, terkadang juga cepat. Jadi benar-benar udah di skenario. Jadi setiap manusia itu harus berperan di dalam panggungnya masing-masing. Betul ya. Profesinya masing-masing. Begitu ya Pak? Ya. Asalkan kita Bu sebenarnya. Selama kita di dalam profesi itu kita benar-benar totalitas, kita tidak ada ibaratnya kita tidak tahu kedepannya itu kayak apa. Jadi intinya dilakoni aja. Nah, dengan ikhlas gitu. Nah, begini. Kalau kita merujuk kepada kata ikhlas dan lakon, itu kan penuh hikmah di balik lakon itu. Di balik drama kehidupan itu kan ada hikmah kehidupan. Bagaimana menyikapi kehidupan itu sendiri, Pak? Kalau saya dari awal itu terus terang dulu ibarat saya itu dari dunia hitam gitu. Saya dulu masa mudanya dari dunia hitam, sempat jadi ketua, ibaratnya ketua geng motor lah. Ya. Sampai saya di museum. Sampai sekarang ini saya menggeluti bidang-bidang yang benar-benar kok saya merasa saya bisa di sini. Terus tanpa saya nggak pengen tahu nanti hasilnya kayak apa, yang penting ini saya lakoni dulu. Saya ikhlas, nggak pengen ke belakangnya tuh nanti dapat apa itu udah nggak mikir dulu saya Bu. Yang penting kita jalani dulu aja. Iya, gitu. Ya betul Pak ya. Di dalam aransemen kehidupan itu kita kan pasti punya peran di dalam mengikuti gerak nadi dan nada irama kehidupan kita sendiri. Apakah itu profesi kita di bidang A, B, C dan seterusnya. Yang penting kan tinggi dan rendahnya di dalam kehidupan itu adalah aransemen kehidupan kita itu sendiri. Harus selesai dari do yang rendah menuju do yang tinggi. Bagaimana proses di dalam Pak Elvin menata nada-nada irama kehidupan ini? Terus terang proses ini terbentuknya di museum. Jadi karena dari suatu ya mungkin udah jalannya saya terus di museum, kerja di museum Bu. Disitulah saya menemukan benar-benar ini loh hidup tuh kayak gini nih. Jadi kita hidup itu sebenarnya kalau saya pribadi ya Bu ya, cuma menunggu datangnya waktu azan Bu. Jadi dari azan ke
seumpama dari zuhur ke asar itu kita cuma menanti itu, hanya cara menantinya bagaimana, Ya, menyikapinya. menyikapinya juga, terus jalannya bagaimana. Jadi mulai titik awal perubahan saya terbesar di hidup saya itu dari musim ini, terus terang. Alhamdulillah ya Iya, Pak. alhamdulillah. Pak, satu hal yang sangat mendasar Pak ya, di dalam pohon kehidupan kita kan ada akarnya Pak. Akar kehidupan kita kan kakek nenek moyang kita. Apakah ini terkait dan terkorelasi ke sana Pak? Kakek nenek moyang menarik Bapak untuk menerima hidayah, jangan sampai Bapak terlena begitu. Kalau saya pikir itu dari jadi mulai dari kebaikan atau sedekah orang tua saya atau simbah-simbah saya leluhur itu. Ya. Jadi mungkin infak, sedekah dan lain-lain itu secara tidak langsung pasti itu lari ke anak cucu juga. Ada dampaknya ya. Pasti. Yakin sekali ya Pak ya, kebaikan yang kita tanam berbuah Pak ya. Iya. Nah, buah kebaikan yang Bapak rasakan saat ini tidak akan lepas dari buah yang dulu yang mereka sebarkan, yang mereka amalkan ya untuk masyarakat. Iya. Di dalam pengabdian masyarakat, Pak Elvin ini pelatih dari Perbakin. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk melakukan kegiatan Perbakin itu Pak? Iya. Jadi awalnya saya menembak itu, Bu. Saya nggak sengaja ini. Jadi pelatihnya itu Pak D saya. Pak D. Ya, itu tahun 2009. Terus sedang mengadakan scoring untuk atlet Porda. Iseng saya ikut. Awalnya iseng. Iya, iseng ikut. Memang, tapi awalnya dari orang tua saya juga senang nembak. Oh, iya. Jadi cuma punya ilmu dari berburu itu aja, terus ikut scoring kok. Alhamdulillah masuk skuad di tim Porda 2009 itu sampai 2017. Nah, 2017 itu saya udah merasa saya udah nggak bisa nembak ini. Udah badannya udah mulai, saya umur 37-an tuh itu. Iya. Jadi udah merasa harus pensiun. Iya. Tapi kebetulan ada saat itu ketua bidang tembak sasaran namanya Mas Rias itu langsung ngomong sama saya, ya udah Pak, kalau jenengan nggak mau jadi atlet, saya masukin ke official. Oh, begitu ya Pak. Terus yaudah saya terima. Jadi dari 2017, 2019 itu saya official sampai 2022. Terus 2022 itu kita juara umum. Dari 2022 itu alhamdulillah saya ditarik sama Pak Ketua Perbakin Mas Herwan Budi. Saya jadi ketua bidang tembak sasaran sekaligus pelatih menembak di Perbakin Sleman. Sampai saat ini. Alhamdulillah Pak ya, banyak sudah yang dilatih itu banyak Pak. Alhamdulillah untuk atlet saat ini kita sekitar 28 atau sampai 30-an gitu. Pak, seni menembak itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Intinya Bapak, apa yang Bapak rasakan dalam seni menembak itu? Kalau untuk menembak itu sebenarnya itu melatih kesabaran. Kemudian konsentrasi. Terus habis itu benar-benar dari semua hal yang kita lakukan itu kita harus bisa menjadikan satu kompartemen, satu. Jadi nembak itu sebenarnya cuma kayak gitu itu. Iya. Jadi perjalanannya kayak gitu, muter terus gitu itu. Ya kayak hidup kayak gini nih kita. Sebenarnya cuma muter nembak itu caranya ngokang, isi peluru, terus bidik, lepas, taruh lagi, ngokang lagi gitu, terus nggak ada habisnya sebenarnya itu. Ya sebenarnya kayak hidup gini inilah. Ya, tapi intinya seni uniknya menembak itu ada sasaran yang ditembak kan Pak. Betul. Ibarat tujuan kita dari awal kita datang ke dunia, kita harus kembali ke tempat asal usul kita, begitu. Jadi tembakan itu ibaratnya kita ingin sampai ke sasaran itu. Iya.
tujuan hidup kita. Muter tadi kan tiap Iya. hari kayak matahari dari timur menuju barat kembali Iya. lagi ke timur begitu ya Pak Iya, ya. iya, betul, betul. Hidup manusia jadi dari azan ke azan tadi, dari Iya. subuh sampai ke zuhur, zuhur sampai ke asar, asar sampai ke maghrib dan seterusnya, muter gitu. Iya. Nah, apa hikmahnya Pak bisa disampaikan kepada anak, istri, sanak famili dan masyarakat terhadap putaran kehidupan yang dianggap drama kehidupan itu? Kalau saya sebenarnya gimana itu? Semua udah pada porsi masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Jadi udah dari atas, dari pusat, ibaratnya dari Allah itu udah ngasih jalan. Kalau kamu jalannya ke sini nanti ketemunya ini. Iya, iya. Kamu juga jalannya A nanti ketemunya ini. Tapi tetap nanti kan ketemunya jadi satu, kita ngumpulnya depan itu. Tetap Iya. mati, tetapan judul. Intinya itu ya, intinya di dalam hikmah ini, di dalam menembak dan juga pekerjaan yang dilakukan di museum, Bapak loyal ya terhadap museum, itu kan kita mengabdi kepada masyarakat Pak. Kalau Bapak tidak mensupport tindakan yang kita lakukan di dalam yayasan itu untuk masyarakat, edukasi murni. Karena kalau masyarakat dicerahkan, dicerdaskan, seperti Bapak melatih anak bisa bertumbuh dalam menembak, Bapak sudah senang di situ, bahagia di situ. Intinya itu Pak, bertahannya kehidupan kan. Karena kalau kita lari dari sedikit saja karena keinginan, kita tidak akan bertahan di dalam satu titik itu. Akan keluar dari titik itu, mencari titik yang lain kan. Tapi Bapak yakin ya dengan Bapak bertahan ini di perbankan maupun di museum, dunia sosial ya Pak ya. Jadi ada titik yang interval satu menuju ke berikutnya itu merupakan langkah kehidupan yang memang sudah ada skenarionya. Drama kehidupan, makanya disebut drama kehidupan. Sama satu lagi yang jelas kita itu menanam amal jariah Bu. Betul Pak, amal jariah itu ya. Soalnya itu kita bahas sampai mati itu. Ya, Bapak juga seorang petani yang istiqomah di situ, konsisten menanam cabai dan lain sebagainya. Ya kayak Mas Dian menanam terong, tumbuh terong, senang gitu loh. Betapa Tuhan tuh memberikan sesuatu yang kita tidak bisa membuatnya kan. Walaupun satu buah cabai, satu buah terong, kita kan tidak bisa menciptakannya ya. Nah dari situ inti yang Bapak ingin sampaikan kepada anak istri dan famili itu apa intinya Pak? Selain bertani, perbakin, dunia museum, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Lalui hidup apa adanya, tapi jangan lupa sholat nomor 1. Iya. Gitu. Ya, Pak, di dalam kehidupan ini kan pasti ada lika-likunya. Tadi kalau di dalam drama pun ada ceritanya. Cerita yang begini dibelokkan begini, tetapi tujuannya akhirnya sampai dari cerita itu. Tujuan intinya, endingnya tuh kita bahagia dan menerima keadaan itu dengan sukacita kan. Intinya nanti husnul khotimah ya, sukacita artinya husnul khotimah. Tidak ada lagi di situ kita meronta dalam keadaan itu kan. Kita menerima apa adanya. Nah, butuh waktu kita perjalanan ini untuk sampai ke sana kan. Betul. Itu kan ingin disampaikan kepada apa kan teman-teman, fokus. Kesabaran terutama Ibu. Kesabaran. Ya. Kesabaran, kalau kita udah sabar, kita tawakal, itu nanti udah ibaratnya kita udah dikasih jalan sendiri sama Allah. Ya. Sudah pasti itu nanti entah itu sengaja atau tidak. Kayak sekarang saya sampai di sini kan bukan kesengajaan ini. Bukan kebetulan. Betul nggih. Diperjalankan. Iya, betul. Ya, itu Bapak yakin ya, ilmu kesabaran itu memperjalankan manusia pada titik-titik yang hendak dicapai itu ya. Betul. Kayak latihan dari awalnya masih meleset ke sana kemari, tapi lama-lama fokus tercapai. Itu asik ya Pak ya? Melatih menembak itu asik gitu pada saat tercapai sasaran itu. Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Bahagia namanya ya. Terus itu kan kita nembak juga nggak cuma sekali Bu. Iya. Untuk nilai yang sempurna itu.
Seperti kita hidup itu kan juga gitu tuh. Jadi kadang kita ada salah, kita terus minta maaf, kita istighfar. Nembak juga gitu. Nanti nggak mungkin nembak itu juga pas 10 terus gitu. Oh Pasti ada iya, larinya. betul Pak Dari ya. situ biasanya teman-teman adik-adik atlet itu juga astagfirullah. Kita ngulang lagi prosesnya gitu. Mengapa meleset begitu ya, pasti ada ininya ya. Iya. Dengan istighfar itu juga salah satu kefokusnya jalan dia. Iya. Itu nanti membentuk karakter anak untuk Nah, selalu ini meminta maaf. ya, Memohon ampun itu kan kita juga salah satu jalan itu nanti juga pasti dikasih jalan itu. ya, seneng ya Pak ya, Iya, bahagia Pak ya. iya. Nah, di dalam kehidupan pasti kebahagiaan itu diharapkan di titik terakhir jangan sampai kita lari dari hal tersebut kan Pak. Nah, itu Bapak apakah melatih itu menjadi juga suatu jalan untuk Bapak melatih diri Bapak sendiri? Insya Allah sampai saat ini masih berusaha Bu. Ya, Bagaimanapun caranya saya agak belok sedikit, saya berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk lurus lagi, belok dikit lurus lagi, sampai insya Allah besok ajal itu kita pas ada di jalan yang lurus itu. Itu cuma amin. niat saya insya Allah. Ya, jadi setiap hari itu dengan melatih pun kita akhirnya tahu ya pergerakan, kadang-kala meleset, fokus lagi. Tidak selamanya kita tuh tetap juara 10 di dalam titik nomor 1 itu kan ya. Pasti ada masanya kita lengah sedikit, mungkin ke kanan ke kiri gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi anak-anak pun senang di situ. Iya. Mungkin buat anak-anak kan nikmatnya di situ. Iya, nikmatnya di situ. Sudah berapa lama Pak ini untuk pelatih ya? Kalau tadi 2009 sampai 2017 Bapak sendiri sebagai penembak. Iya. Nah, atletnya belum ya, itu Bapak sendiri. Iya, Nah, dari 2017 sampai 2025 ya? 2022 saya mulai jadi pelatih sekaligus ketua bidang tembak sasaran. Nah dari 2022 sampai sekarang ini saya mulai fokus melatih. Masih ya, masih dalam di Jogja dan dibawa ke anak pelatihnya itu yang dilatih ke mana? Ke Senayan. PON. Anak didik kami kebanyakan dari Sleman. Sleman ke? Nanti ikut Popda, Porda, terus nanti naik ke PON atau Popnas. PON. Ya. Oh ya. Jadi udah ada langkah-langkahnya kita untuk mencapai ke situ. Gitu. Rasanya bahagia kalau mereka bahagia. Gitu. Kepuasan tersendiri. Ya, ya. Pak Elvin, ini dalam aransemen kehidupan saya kan mengaransemen bersama Mas Idris ya, apa namanya Mas Hendri Lamiri. Pernah mendengar lagu-lagu saya di SSO? Iya pernah. Lagu apa yang menyentuh? Kalau cuma ingatnya yang tauhid Bu, tentang tauhid itu Bu saya tuh. Yakin padamu satu. Iya. Cuma ya ini hidup tuh harusnya kayak gini nih, cuma ilmu tauhid itu yang kita punya. Kalau kita benar-benar melakoni itu nanti ilmu yang lain tuh pasti udah ngikutin. Itu yakin Bapak ya. Itu yang di aransemen Mas Idris dinyanyikan Mbak Ismi itu yakin padamu satu. Jadi tauhid. Kita dengarkan dulu Pak ya. Maha adil.
Ya, alhamdulillah setelah kita mendengarkan lagu aransemen Mas Idris Sardi, lagu yang diciptakan oleh saya itu di tahun 1986 di saat usia 19 menuju ke 20 tahun. Nah, dengan kondisi yang kehidupannya itu penuh dengan rasa takut di kota besar dan banyak hal, saya membuat lagu ini malam hari sampai tidak tidur. Karena saking khawatirnya hidup sendiri di tengah kota besar itu penuh dengan was-was. Yang biasa dekat orang tua tiba-tiba merantau untuk menuju titik-titik kehidupan yang baru kan, selesai sekolah. Inilah Pak Elvin, sebetulnya di dalam kehidupan pasti yang dituju itu satu. Bagaimana Pak? Baik, jadi pedoman saya hidup sekarang ini Bu, berbagai banyak masalah, itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah orang tua, masalah nembak, segala masalah kehidupan saya. Cuma satu yang jadi paduan saya, yaitu isi ono Gusti Allah. Masih ada Allah, nggak mungkin Allah nggak nolong. Cuma itu aja Bu, selama ini. Jadi yang membuat saya kuat, saya belok kiri lurus lagi, belok kanan lurus lagi, hanya Allah. Subhanallah ya. Jadi, Pak Elvin, apa yang sangat mendasar yang akhirnya di dalam aransemen kehidupan ingin disampaikan kepada anak, kepada istri, kepada sanak famili yang terdekat dan juga masyarakat, yang intinya pesan Pak Elvin itu langsung kepada mereka. berbuat baik tanpa pandang bulu. Ya, Jangan lupa untuk tugas kita sebagai seorang muslim. ya, Itu aja. ya. Gitu. Tidak muluk-muluk ya Pak ya. Jangan sampai kita berbuat itu tidak tulus kan. Iya, Baik saja tidak cukup, Iya. tapi harus ikhlas ya Pak ya. betul. Iya, itu ya Pak ya. Iya. Di dalam untuk bertani Pak, Bapak mengkaderkan siapa Pak? Untuk saat ini bapak saya. Oh masih. Iya, masih bapak, alhamdulillah Subhanallah masih ya. kuat. Padahal udah umur 71. Waduh. Masih aktif bertanam terus. Iya, masih aktif. Apa saat ini ditanam? Cabai Bu. Cabai. Iya. Masih konsisten dengan cabai. Iya, spesialis cabai kita nanam. Di sela-sela cabai ada yang lain? Enggak ada ini. Enggak ada, cabai Iya, aja iya. ya. Jadi nanam cabai terus. Sudah lama ya Pak ya bergerak di bidang tani cabai ya? Udah 5 tahun ini. 5 tahun ya. Iya. Merasa nyaman dengan itu ya cabai ya? Iya, mau cabai harga berapapun kita tetap cabai. Kita udah Sudah. fokusnya ke cabai, soalnya harga juga seumpama turun juga nggak terlalu anjlok banget Bu. Jadi itu untuk ibarat untuk apa ya, untuk tabungan mingguan. Iya ya. Iya. Terus kalau untuk di dalam pegiat sosial kemasyarakatan dan budaya kayak kita di museum, Iya. kita kan kerja sosial Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak? Jangan lupa tentang perjuangan. Perjuangan ya. Terutama para pahlawan kita dahulu, tentang kebudayaan kita, harus bisa tahu semua ilmunya itu Iya, iya. tanpa harus keluar dari konteks Islam. Iya, iya. Gitu. Iya. Di pakem namanya, kalau Museum Serat itu pakemnya sudah ibaratnya tidak bisa diganggu gugat. Betul. Harus dengan pakem filsafat Islamnya. Betul. Maka Museum Serat Holistik Kehidupan intinya filsafat Islam. Iya. Orang yang mungkin kalau tidak tertarik dengan filsafat Islam, melihat Museum Serat itu apa ya, bicara tentang apa, agak bingung kan. Nah di sini Pak Elvin tahu ya bahwa itu filsafat Islam. Iya. Semua karya-karya lukisan pun mengarah ke satu tujuan, yaitu Islam. Awal kita datang ke dunia ini dengan kefitrahan, tidak membawa kehendak apapun. Karena kita lahir bukan kehendak kita. Kita ada bukan kehendak kita, tapi kehendak ayah ibu dan Allah karepnya ketiga ini. Kemudian kita kembali pun itu juga atas kehendak Allah.
bukan kehendak kita juga ingin mati kan, tidak. Jadi kita sampai klimaksnya kehendak Allah itu sendiri. Intinya kan filsafat Islam itu naik dan turunnya kita sama dalam keadaan fitrah. Iya. Itulah yang disampaikan selama ini di Museum Serat. Kalau kita keluar dari area kefitrahan itu artinya ada sesuatu yang kita ingin capai yang sebetulnya itu sudah klimaks, tidak ada lagi. Makanya Pak Elvin loyal kepada Museum Serat sejak awal berdirinya sampai hari ini masih setia. Harapannya kita sampai klimaks, Pak. Karena tujuan kita sudah ketemu kan, di titik A sampai Z, alif sampai iya. Jasad ini kembali ke tanah kan. Insya Allah harapan itu kan kita pupuk ya Pak ya, pupuk subur supaya tidak kering kan Pak. Kalau kering sedikit gara-gara dunia nanti akhirnya kan kita melenceng. Makanya ada tani, ada banyak kegiatan, ada perbakin, ada di museum. Bapak semuanya istiqomah di situ ya. Tidak mencari-cari yang lain lagi. Dari awal ketemu saya dengan pertanian, cabai dan juga perbankin sampai hari ini di Museum Serat tetap putarannya kehidupannya tadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terus muter Pak ya, sampai ke subuh lagi muter lagi kan. Tidak pernah lari dari rel itu kan. Sekarang ini sudah menjalani rasa syukur, ngelakoni ya Pak ya. Itu ya intinya di dalam pesan aransemen untuk anak terutama ya ke depan kan, tetap konsisten ya Pak ya. Alhamdulillah. Selamat Pak Elvin, di dalam aransemen kehidupan ini Bapak sudah menyumbangkan walaupun sedikit ya, apapun itu hikmah di dalam lakon kehidupan untuk pemirsa aransemen kehidupan Susilawati Susmono Official. Terima kasih banyak Pak Elvin ya. Selamat Pak. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan